Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penilaian persediaan untuk Remers SE per 31 Desember 2022. Perusahaan menggunakan metode LCNRV secara individual, yang berarti kita harus membandingkan biaya perolehan dengan nilai realisasi neto untuk setiap item meja. Sebelum masuk ke perhitungannya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah harga jual yang digunakan. Meskipun ini laporan per akhir 22, perusahaan telah memberlakukan harga katalog 2023 sejak tanggal 1 Desember 2022. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai realisasi netonya atau NRV, kita wajib menggunakan estimasi harga jual dari katalog 2023, bukan dari 2022. Nah, pertama itu langsung masuk ke analisis meja A. Pertama, terdapat Vivo cost-nya itu sebesar 470. Lalu kita hitung NRV-nya dengan harga jual katalog 2023 sebesar 500 dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan penjualan sebesar 50. Maka dapat neto 440. Nah, karena NRV 440 lebih rendah dibandingkan biaya perolehannya 470, maka sesuai prinsipnya meja A harus dicatat sebesar 450 karena kita mengakui adanya penurunan nilai sebesar 20. Lanjut ke analisis meja B. Nah, Vivo cost-nya itu tercatat sebesar 440. Untuk NRV-nya kita mengambil harga jual 2023 sebesar 540 dikurangi biaya penjualan yang cukup tinggi yaitu 110. Hasilnya NRV-nya untuk meja B adalah 430. Keputusannya itu karena nilai yang dapat direalisasikan lebih besar 430 lebih rendah dari harga yang dibelinya 450, maka nilai yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan adalah 430. Baik, selanjutnya menganalisa perhitungan meja C dan meja D. Kita hitung dulu di meja C. Untuk Vivo cost-nya yaitu sebesar 830, estimasi harga jual 900, estimasi biaya penjualan yaitu 260. Untuk NRV meja C yaitu sebesar 640 dari estimasi harga jual dikurangi sama estimasi biaya penjualan. Perbandingannya yaitu biaya yang sebesar 830 versus NRV yang sebesar 640. Kesimpulannya, karena NRV lebih kecil daripada biaya, maka meja C dicatat sebesar 640. Lanjut kita ke meja D. Untuk Vivo cost-nya itu sebesar 960, estimasi harga jualnya itu 1200, estimasi biaya penjualannya 200, NRV meja D sebesar 1000 dari estimasi harga jual dikurangi sama estimasi biaya penjualannya yang tadi. Untuk perbandingannya, biaya sebesar 960 versus NRV sebesar 1000. Kesimpulannya, meja D yaitu karena biaya lebih kecil dari NRV, maka meja D dicatat sebesar 960. Untuk jurnalnya yaitu DEX C. Untuk Vivo cost-nya itu 830, NRV-nya itu 640, lalu LCNRV atau nilai tercatatnya yaitu sebesar 640. Lalu DEX D, Vivo cost-nya itu 960, NRV-nya itu 1000, dan untuk LCNRV atau nilai tercatatnya yaitu sebesar 960. Kita memasuki latihan soal P9.2 yang dimana untuk bagian A yang nomor 1 ini kita disuruh untuk menentukan selisih yang tepat dalam penyusutan persediaan untuk menyesuaikan nilai realisasi bersih per 31 Mei 2022. Nah, sini kita membandingkan terlebih dahulu untuk antara cost dan juga NRV-nya agar bisa mencari LCNRV-nya. Terlihat pada tabel, cost-nya ditemukan total sebesar 408, untuk NRV-nya totalnya 449. Lalu untuk LCNRV-nya kita mengambil biaya yang paling kecil, yakni di sini untuk aluminium CD-nya itu kita mengambil yang 56. Lalu untuk cedar seksidinya itu kita
mengambil yang 84.800, dan untuk louvered glass doorsnya itu kita mengambil yang 112.000, dan untuk yang thermal windowsnya kita mengambil 140.000, sehingga menghasilkan total akhir LCNRV nya sebesar 392.800 euro. Nah, total cost-nya itu sebesar 408.000 euro, dan total LCNRV-nya sebesar 392.800 euro. Maka saldo allowance atau penyisian yang harus ada di neraca pada 31 Mei 2022 adalah kita kurangkan saja antara total cost dan juga total LCNRV-nya, sehingga menghasilkan selisihnya sebesar 15.200 euro. Maka ditemukanlah selisih untuk penyusutan persediaan itu sebesar 15.200 euro. Di sini saya akan membahas tentang exercise P9.2 bagian A2 untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei tahun 2022. Tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian atau loss method, karena perubahan dalam cadangan untuk kurangi persediaan hingga nilai realisasi bersih atau NRV. Di sini di bacaannya itu sudah disebutkan bahwa saldo allowance awalnya itu sebesar 12.500. Lalu saldo allowance akhir juga sudah diketahui dari soal A1 sebesar 15.200. Lalu di sini kita perlu melakukan penyesuaian. Caranya yaitu saldo allowance akhir dikurangi dengan saldo allowance awal, yaitu 15.200 dikurangi dengan 27.500, sehingga saldo penyesuaiannya jadi minus 12.300. Maka perusahaan itu akan mencatat sebagai keuntungan atas pemulihan nilai persediaan, karena perlu kita ketahui teman-teman, dalam metode kerugian atau loss method, jika saldo cadangan itu menurun, maka ini bisa dicatat sebagai pengurangan beban atau keuntungan pemulihan. Selanjutnya, pada soal yang B, kita diminta untuk menjelaskan mengenai kenapa sih perusahaan itu harus memakai metode LCNRV atau Lower of Cost and Net Realizable Value untuk menilai persediaan. Nah, jadi penggunaan metode LCNRV atau Lower of Cost and Net Realizable Value pada persediaan itu didasarkan pada prinsip konservatisme dalam akuntansi. Nah, prinsip ini itu mengharuskan perusahaan untuk tidak melebih-lebihkan nilai aset maupun laba yang diperoleh perusahaan. Nah, dalam konteks persediaan, jika nilai realisasi bersih atau NRV lebih rendah daripada biaya perolehan atau cost, maka persediaannya harus dilaporkan sebesar NRV. Nah, hal ini itu bertujuan agar nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan nilai yang realistis dan dapat diperoleh perusahaan saat barang tersebut dijual. Nah, selain itu, penggunaan LCNRV juga dapat membantu yang pertama, mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat penurunan harga, kerusakan atau usang atau absolut. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan yang lebih andal dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan. Dan yang ketiga, memastikan bahwa kerugian diakui lebih cepat, sedangkan keuntungannya hanya diakui ketika benar-benar terrealisasi saja. Nah, dengan demikian, LCNRV itu dapat digunakan untuk menjaga agar laporan keuangan tetap wajar, hati-hati, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang telah dibuat oleh kelompok kami. PT Gemilang Sejahtera memiliki 4 kategori produk dalam persediaan akhirnya pada 31 Desember 2025. Berikut adalah data-data terkait unit-unit tersebut. Jadi instruksinya itu carilah net realizable value atau NRV, lalu tentukan nilai tercatat atau LCNRV secara item per item, dan hitunglah total nilai persediaan akhir PT Gemilang Sejahtera. Nah, di sini terdapat produk laptop A1, cost-nya itu sebesar 8 juta, selling price-nya 10.500.000, cost to complete-nya 500, dan cost to sell-nya itu 500.
laptop B2 costnya itu 12 juta, selling price 13 juta, dan cost to complete-nya 500. Lalu yang terakhir ada cost to selling sebesar 1 juta. Lalu laptop C3 ada cost sebesar 5 juta, selling price-nya 4.800.000, cost to complete-nya 100 ribu, terus cost to sell-nya 200 ribu. Yang terakhir ada laptop D4 yaitu 7.500.000, selling price-nya 7 juta, cost to complete-nya 250, lalu terakhir ada cost to sell 250. Lalu kita mencari NRV-nya. Rumus dari NRV yaitu selling price dikurangi cost to complete lalu dikurangi sama cost to sell. Jadi laptop A1 10.500.000 dikurangi 500 dikurangi 500, maka NRV-nya 9.500.000. Lalu laptop B2 13 juta dikurangi 500 dikurangi sama 1 juta, maka hasilnya 11.500.000. Laptop C3 yaitu 4.800.000 dikurangi 100.000 dikurangi sama 200.000, maka hasilnya 4.500.000. Lalu yang terakhir ada laptop D4 yaitu 7 juta dikurangi 250.000 dikurangi sama 250.000, maka NRV-nya dia 6.500.000. Baik, selanjutnya menentukan nilai tercatat atau LCNRV. Nah, di sini kita tidak menjumlahkannya, tetapi kita membandingkan antara cost dan NRV untuk mencari nilai terkecil. Contohnya tuh laptop A1, costnya 8 juta, sedangkan NRV-nya 9.500.000. Maka nilai tercatatnya yang ditulis sebesar 8 juta. Lalu laptop B2, costnya 12 juta, sedangkan NRV-nya itu 11.500.000. Maka yang ditulis di nilai tercatat maka sebesar 11.500.000. Lalu ada laptop C3, costnya itu 5 juta, NRV-nya 4.500.000, maka dicatat sebesar 4.500.000. Yang terakhir ada laptop D4, costnya itu 7.500.000, sedangkan NRV-nya itu 6.500.000, maka nilai yang tercatat adalah 6.500.000. Selanjutnya, kita menentukan nilai persediaan akhir PT Gemilang Sejahtera, yaitu dengan cara menambahkan si LCNRV-nya, yaitu 8 juta ditambah 11.500 ditambah 4.500 ditambah 6.500. Di total semuanya jadi 30.500. Ya, jadi itu 30.500 itu total nilai persediaan akhir PT Gemilang Sejahtera.